Jadi ini pendakian Merbabu yang Wekas ya. Ini kurang populer dibandingkan Ceto, Swanting dan lain-lain. Tapi ya kita coba. Kita Gojek ya. Bukan Gojek. Apa namanya? Ngojek. Di sini tadi. Kita tadi nggak sempat ngerekam karena rada harus pegangan ya, rada bahaya tadi. Ini lumayan, Gojek dari base camp itu 15.000. Tarifnya fix ya, jadi jangan khawatir dari base camp langsung 15.000. Itu lumayan menghemat tenaga. Turunnya di sini. Nanti dari sini kita mendaki gitu. Ini Lawu via Wekas. Samar-samar terdengar suara Denny Caknan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah kenang-kenangan ya, video pendakian Lawu Merbabu. Nah kemarin itu jadi sebenarnya nggak sengaja, semi janji nanti kalau udah skripsinya selesai itu kita mendaki gunung. Itu omongan saya sama si Aul, karena kita tuh ngerjain skripsinya sangat mepet. Nah kalau kita sampai ngulang itu semester, kita harus bayar 4 juta. Nah kita sempat ngobrol ringan aja, nanti kalau kita lulus ini bisa lulus, kita naik gunung lah oke. Nah gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin skripsi lulus. Terima kasih buat keluarga, terima kasih untuk istri saya, Eldar, anak saya, dan semua yang udah bantu ya, dosen pembimbing. Itu terima kasih banyak telah meluangkan waktu, dan dosen penguji juga. Akhirnya alhamdulillah bisa lulus. Nah terus beberapa saat kemudian Aul ternyata menganggap serius nih omongan saya. Emang serius sih, cuma saya nggak kepikiran kalau secepat itu, karena lulus itu bulan Maret akhir. Nah bulan April tengah-tengah tuh udah langsung diajain, nanti kalau Mei akhir ada libur segini kita naik yuk gitu. Nah kebetulan bareng sama jadwal anak istri mau ke mudik. Nanti saya baliknya tak sendiri dulu, mau daki gunung seperti itu. Jadi begitulah ceritanya naik gunung kali ini. Sebenarnya saya juga udah jarang naik gunung yang sampai ngecamp tuh jarang. Pengen saya naik gunung tuh ya TikTok aja, kayak yang lagi hits di Instagram itu. Pengennya nanti aja kalau anak udah gede, anak saya cowok itu udah gede, pengen saya ajak naik gunung. Soalnya itu hobi saya. Tapi kalau masih kecil kayaknya belum bisa. Dan kalau saya naik sendiri, ninggal istri berdua sama anak di rumah, kok kayaknya nggak pas gitu di hati saya. Jadi nyari waktu nih, kalau kebetulan alhamdulillahnya ada waktu. Ya begitu ceritanya. Akhirnya kami naik gunung itu berempat, saya, Aul, teman kantor saya, Azi, dulu juga sempat sekantor, sama si Sauki. Sauki itu adiknya Azi. Nah si Aul sama Azi ini apa ya istilahnya ya, pasangan ya, mau nikah. Jadi mungkin mereka mengumpulkan momen. Kalau si Sauki ini adiknya Azi masih sekolah kuliah semester 1 ya dia. Oke, jadi kita mendaki Merbabu itu via Wekas. Dari Semarang kita sekitar 1,5 jam lewat Jalan Raya Kopeng. Nah, kalau kita nge-maps itu biasanya ke pos pendakian Kang Aan ya. Tapi kami nggak milih ke Kang Aan karena terkenalnya rame. Jadi kita milih ke pos pendakian itu Mitra Indah. Urusan simaksi dan lain-lain saya kurang mengetahui. Cuma yang
saya kasih catatan itu nanti pilih jalurnya itu kalau dari Jalan Raya Kopeng itu nanti diarahin belok kiri sebelum Pasar Ngablak. Nah, kita jangan ambil jalur yang itu. Kita ambil aja yang jalur setelah Pasar Ngablak. Nanti kalian pilih yang paling ujung tuh. Paling ujung, rada jauh dikit nggak apa-apa, tapi nanti jalurnya enak buat mobil. Saya kan pakai mobil. Kalau pakai motor mungkin bisa, tapi kalau pakai mobil saran saya pakai yang paling ujung. Jalur yang paling ujung nanti ada mapsnya memilihkan arah jalurnya tuh pilih yang paling ujung rada muter. Itu lewat perhutani, hutan pinus. Lihat mobilnya enak. Nah, lewat situ. Habis itu check in, diregistrasi. Habis itu kita disuruh pilih pos base camp maksudnya. Pilih base camp itu gunanya untuk nanti kita ambil kartu identitas. Kalau kita mau selesai daki atau check out, kita pilih yang Mitra Indah karena lebih dekat sama parkirannya situ. Kita pilih Mitra Indah. Nah, setelah itu di Mitra Indah pos pendakian itu sebenarnya cuma kita untuk ngelengkapin, ngecek aja ada ruangan gede, gelar tikar, bisa pesen makanan di situ, minuman juga, jual-jual perlengkapan yang kurang dari kita bawa nanti bisa kita lengkapi di base camp. Itu fungsinya base camp. Udah di situ udah nggak regis lagi. Nanti kalau mau pulang kita tinggal ambil KTP di situ, kartu identitasnya. Nah, enaknya di Merbabu ini, via Wekas ini, dia itu ada ojeknya. Tarifnya standar 15.000, bukan standar ya, apa ya, flat. Jadi nggak ditipu kita. 15.000 sampai ke Merbabu Pas, itu jalur pendakian. Kalau mau jalan sih juga bisa, cuma feeling saya itu nanti bakal 30 menit kita jalan. Ini ratas. Treknya tanah keras, kemiringannya 10 derajat paling. Ini nanjaknya lumayan ya, via Wekas nih. Ini baru 15 menit awal, 5 menit kita udah disuguhi dengan pas 10 menit. Wah, oke, siap. Ini kalau Wekas ini terkenal dengan rute tersingkat, tapi dengan elevasi yang lumayan, tapi masih bisa, alhamdulillah. Oke, kita bismillah aja sampai sana. Wekas. Ini detik-detik sebelum pos 2 via menit-menit. Apa namanya? Via apa kita? Wekas. Menit-menit. Menit ya. Ini udah mulai enak ya. Tadi kita pas nanjak-nanjak nggak sempat videoin karena masih sibuk bernapas. Oke, pemandangannya seperti ini. Ini lagi kabut. Katanya pos pemancar kelihatan kalau sebelah lagi nggak kabut di atas sana. Nah itu ada puncak tuh. Sana katanya ada pemancar. Coba nanti kita video lagi ya. Nah, ini medannya seperti ini. Rada tarik kita video pas naik tok guys. Pasarone enggak. Oke. Via Wekas. Ini adalah HM20. Nah, jadi kalau di sini tuh tandanya ini ya, HM20. Kita nanti pos 2-nya HM23. 23 berapa? Yo, wis kuwi lah.
Oke. Jadi Merbabu Via Wekas tuh ada berapa ya? 3 pos sebelum puncak. Nah, keunggulannya Merbabu Via Wekas ini ada sumber air di pos 2. Pos 2 itu bisa buat ngecamp. Ada sumber air, ada toilet, ada shelter bisa buat sholat. Nah, tapi jalur Merbabu Via Bekasi ini treknya rada nanjak. Sampai pos 2 itu nanjak. Maksudnya nggak ada landai-landainya. Mungkin 95% nanjak, 5%-nya landai. Kalau untuk pemula yang jarang olahraga nggak disarankan. Minimal jogging-jogging dulu seminggu 2 minggu. Biar kakinya itu kuat. Jadi nggak apa ya, nggak kaget gitu. Sepatu juga kalau sepatunya udah agak lama ya dijahitin dulu, nanti apa namanya, rusak di jalan daripada rusak di jalan. Itu Merbabu Via Wekas. Kalau saran saya ngecampnya enakan di pos 2. Jarak pos 2 ke base camp itu dari Merbabu Pas pos 2 itu 4 jam. 4 jam jalan itu normal. Kalau bisa kurang berarti ya jago, kalau lebih ya nggak masalah sebenarnya. Itu 4 jam jaraknya. Jalan nanjak 4 jam itu udah istirahat itu. Gitu. Nanti di sana banyak apa ya, kantong-kantong camping ground ya, di sini ada nyebar camping ground ya. Nanti kita bisa pilih enaknya yang mana. Kalau saran saya pilih yang dekat tebing, soalnya pemandangannya bagus. Kalau pas sunset dia bagus banget. Saya kemarin pilih yang dekat tebing kayak gitu. Untuk toilet saya suka sih yang ada toiletnya, cuma nggak sebagus Ranukumbolo karena dia toiletnya ada yang menggenang dan ada yang nggak bisa dipakai. Dari 4 kamar mandi itu yang bisa dipakai cuma 1, jadi antrinya ya Allah gitu. Tapi airnya bagus. Ada 3 titik sumber air. Ada yang di jalur masuknya pos 2, di kamar mandi juga bisa, di dekat shelter juga ada. Itu titik-titik airnya. Nah, kita pilih nginep di pos 2 karena supaya nanti waktu summit itu kita udah nggak bawa carrier lagi. Carrier tinggal di pos 2. Sebenarnya bisa sih di pos 3 atau di pos 3 Bayangan. Tapi di sana nggak ada air dan naiknya bawa carrier. Jadi mending kita di pos 2 aja pilihan kita. Seperti itu. Ini adalah detik-detik terakhir kita pos 2. Ini video tergantung. Ini dia Azi dan adiknya Oke, mahasiswa Universitas Presiden pertama. Aja tidak banyak nih. Tenda. Bisa. Bukan makan. Saya aja nih gara-gara ada mereka makan aneh kedua. Oh putus. Iya putus. Yang tadi berhenti ada ceweknya. Oh. Berarti saya itu masih tenda doang belum pasti. Bisa tidak dapat gimana? Makanya mau coba rada sini, paling rada di apa? Ini landai sih, cuma ada ilalang-ilalang gitu. Oh. Nggak apa-apa kalau soalnya saya di poin itu. Mau gak sini guys? Membuat tenda ya teman-teman. Ini tenda diselesaikan dengan teman-teman AB kita ya. Teman B nya cukup syuting-syuting ya. Sauki siapa namanya? Siraj. Wah, Siraj India dong. Siraj. Ini dia Aziz Siraj. Ini dia Aul. Ucul. Sauki ini ditundik nggak dipasang. Lucu. Ini tinggal tendanya ada Tera Pro. Ini baru inner ya. Siap.
Itu ini tempatnya deket sama babang-babang sana. Nih, kamu duduk sini berarti. Begini aja kan? Mati gak ya? Gak mati. Ya silakan mas, lewat mas. Tahu bakso? Iya iya, silakan lewat. Hah? Namanya Ahu. Permisi. Mas, kamu tenang Mas ya. Mantap. Menunya tahu bakso. Asli Semarang. Asli Ungaran. Ini tenda kita. Aku mau videoin. Akhirnya kita berhasil masang tenda. Bikin 2, itu 1. Nih. Pos 2 Kijang Kencana. Kijang 2. Pemandangannya top. Kalau tempatnya ngecamp ya, ini nyebar cari-cari spot. Tapi disinilah pusatnya, ada shelter tes. Terus dipakai buat sholat juga. Oke, ada dome. Ini masak apa? Rendang. Wah, with the view coy, masak rendang Wah, kebuka bagus banget. with the view. Foto. Sawar tir itu coy. Blue kutuk coy. Karena kemarin kurban ya toh, jadi ini sisa Kurban. kemarin. Ya gak? Mahasiswa pertama PU Kamar Babu. Wuh, Mahasiswa PU nggak pernah ke Merbak. nggak pernah coy, mereka ke Korea coy. Katanya rak tahu. Oh, ya toh. Oh my god. Oh my god. Ini. Ayo ul, tak susul ul. Udara mana kini yang kau hirup? Bayu. Ini gila ul. Itu di sana ada air terjun. Ada di bawah tuh. Betapa masya Allah ya kan. Hati-hati ya. Juga. Hati. Kita coba lihat dari sini. Itu bisa foto gak? Ada video dong. Foto bisa. Sini ul. Sini. Dia ada katanya. Ngeri coy, harus ekstra hati-hati. Terus di dekat tenda itu ada monyet. Monyet di Merbabu ini lumayan banyak karena di beberapa titik kita menemui monyet, tapi monyetnya ini masih takut sama manusia. Pesan saya kalau ada monyet jangan dikasih makan. Monyet itu kalau udah kebiasa dikasih makan sama orang, lama-lama berani dia. Jadi kalau ada monyet udah langsung usir aja, nggak usah dikasih, nggak usah juga ditakut-takutin. Karena kalau ditakut-takutin nanti dia makin berani, kalau dikasih nanti dia ketagihan dan jadi berani juga. Udah biarin aja, usir aja kalau ada monyet. Karena di beberapa tempat kasusnya kayak gitu. Kalau udah monyet itu dikasih dan digalain, nanti dia makin berani sama manusia. Kalau monyetnya udah makin berani, itu nanti kita mau buka makanan dikit aja, bawa HP dikit aja, itu nanti direbut sama dia, terus dibawa lari, banyak sampah, makanan kita hilang dan banyak kerugian lain juga nanti, baik dari segi alamnya karena dijorokin, dikotorin sama monyet, kita juga makanan hilang, barang hilang, curi monyet. Kalau ada monyet wes biarin, diusir normal aja pokoknya. Seperti itu monyet. Kemarin juga sampah kita tuh kita tinggal nggak di tempat yang tinggi, masih terjangkau gitu, harusnya digantung di tali supaya monyetnya nggak bisa ambil, atau dimasukin ke dalam tenda sekalian. Tapi kita kemarin salah, sampahnya itu diacak-acak monyet, tapi untungnya nggak sampai dibawa kemana-mana gitu loh, masih semburat berhamburan di sekitar, jadi kita bisa rapihin lagi. Jadi ini adalah
summitnya Perbabu Via Wekas. Ini MHM. Depannya ada ASI. Belakang kita ada apa ini? Universitas Presiden. Dan belakangnya lagi ada Universitas Cyber Asia. Oke enggak. Oh ini Pak Pres. Pegang itu. Oh iya. Summit gue. Buat anak-anakku besok. Oh anjir. Bapak lagi summit. Sama kawan-kawan. Makan pisang karena gampang lapar. Enggak gampang lapar terus. Telur juga organik ya? Iya. Gila. Azizu organik artis. Di sana ada bulan. Di sana ada Citylight cuma nggak kelihatan. Kita akan ke sana bersama pendaki lainnya. Pas bayangan 3. Iya. Pas bayangan. Bisa matiin terus sih. Hati-hati sih. Hati-hati. Ya masuk. Mau makan nggak? Monggo. Aku juga belum. Belum apa? Belum mau makan. Oh ya. Oke tuh. Copot dulu ini Mubi, kotor Pi tangan Mubi. Copot Bulan. dulu. Oke, kena. Masa kesisan kafe loh. Salah cuy, coba gesek cuy. Gimana? Salah kita. Bos, bayangan 3. Aja senos. Batak kafe. Kalau mau ngeliat air terjun tuh dari depan shelter yang di bawah tadi, shelter yang kita mau camp tadi, ada shelter. Seberangnya lurus terus. Kalau pas sore ikut foto-foto nggak? Kan itu kan di sebelah tenda kan. Iya, ada Kalau sebelah. sebelah sentral tuh ngeliatnya beda ke arah sana, ke arah sini. Kalau kita kan ngeliatnya ke arah sana. Udah, Kalau ada mau yang minum. di sebelah tenda ada kan. Jalurnya mana lo? Ini kan masih batu. Ini di bawah sana banyak yang mendaki menuju ke atas. Di situ bawah Itu yang gunung ketutup kabut. kota. Ada 1, 2, 3. Ada Merapi di situ. Mungkin Sumbing Sindoro. Kayaknya sih Sumbing, Sindoro, Merapi, Selamat banyak kali ya. Iya. Udah Di jatuh. atas masih jauh. Oke. Ini Oh yang kecilnya Andong deh. sepuluh detik tambah 20 detik tambah 30 semenit. Oh, ini batasan jalur tekelan. Simpangan nih. Lagi tekelan nih. Ini kalau pagi bagus nih. Ini tekelan. Batas kabupaten. Ada ini yang Jadi ini kita mau berpisah karena mulus. Enggak ini. Salah sikut. Karena kalau di pros
Ya emang nggak apa-apa, jangan dipaksakan coy. Foto lagi terakhir. 1, 2, 3, jangan gerak. Dah, yuk. Bye. Titik mandangan nih. Ya. Miku jangan dihabisin ya. Itu harta karunku. Nah, kok kayak padahal langsung entuk mie kowe rasa masak kowe. Harta yang paling berharga. Mie igoy ada 2. 2 coy, jangan. Satu goreng satu ya. Wah, kau cuma 1 Ki kau. Wah. Ayo Ki. Satu tapi jumbo. Aku jumbo 1, rebus 1 coy. Wah. Dadah. Nah, tadi jangan berbuat yang tidak-tidak ya. Ayo. Jaraknya masih jauh mas. Waduh mas, masih 2 jam. Mas serius mas. Astagfirullahaladzim. Arif. Oh, si Arif situ. Kalau yang 2 jam tuh kemana tuh? Triangulation. Ini tergantung tempo mas. Kalau tempo kita nggak mandek-mandek, nah itu bisa. Ini dari mana mas? Dari Bandung mas. Oh Bandung. Masih dari mana? Malang mas. Oh Malang. Malangnya mana tuh mas? Saya deket UB. Kota. Deket Bromo. Kota pinggir. Oke, saya di Batu mas. Oh? Kakek. Aku dulu pengen sekolah di Bandung mas. Kenapa tuh? Cuma takut aja, takut nggak bisa keluar. Apa ITB? Pengen banget aku sekolah Orang di situ. ketampo ya? Gak ketemu ya? Cooling spray dibawa ya? Jet spray ya. Dari Malang ke sini berapa jam mas? Di sini bisa 8 jaman mas. Habis ya kita di tengah-tengah ini. Kenapa mas? Tengah-tengahnya Bandung sama Malang. Sini daerah sini. Merbabu. Treknya kayak gini bro. Pemandangannya juas. Bersama. Asal rak kablet ngiseng aman. Oke. Kayak gini bro. Bayu. Bro. Lagi video. Apa tadi? Kita lagi setelah puncak 3. Jalannya nyantai. Jos. Puncak last minute. Kayak gini bro. Bayu. Misor. Ngono. Ini ada puncak-puncak yang terlihat dari sini bersama PU pertama di Merbabu. anak PU pertama yang kedinginan. Maksudnya, yang liane mah gak kademen soalnya biasa nggak AC. Mas Rivalari. Yuk. Tak, siapa aku bantu. Jalannya. Jadi siapa kemarin yang bilang Merbabu itu Gunung Pamula bro? Siapa yang bilang Merbabu landai? Ngene. Tapi kayak ngono ya. Ini caranya mini torean bro. Mini toreannya seperti ini. Emang bagus sih. Untuk orang-orang yang pernah ke torean, emang ini torean sih. Seperti ini Savana Rinjani itu hampir kayak gini. Oke. Ini Pelawangan, mini Pelawangan. Hah? Iya, wedi deh mbek wong Jawa. Nek mbek wong Eropa kambing gunung disawangi tok. Ora nek ning kene lah mesti digodhog. Jadi salah satu dan korban nggak berbu ya. Potong.
ada titik 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 oh titik 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 ujung doa ah kesel nih aku mas mayu barang mas ayo belum masih Aku barangnya. iya kan kesel ya tangannya jelali menung yo mengikuti bro. Bro Link. Merbabu ini puncaknya banyak. Yang saya tahu aja ada pemancar, ada syarif, kenteng songo, sama triangulasi. Nah kalau dari apa namanya, dari Wekas ini, kita tuh kalau mau ke pemancar itu harus balik lagi muter. Jadi saya kemarin nggak ke pemancar, cuma ke Kenteng Songo, sama ada puncak satu lagi namanya Puncak 5 itu karena salah jalur. Katanya sih yang tertinggi triangulasi, cuma kelihatan juga sih dari Kenteng Songo, nggak begitu jauh juga selisihnya. Jadi ya Kenteng Songo aja lah, karena udah capek banget, nggak siap. Karena katanya di YouTube itu pemula, berarti salah itu. Ini Merbabu via Wekas ini bukan pemula, intermediate ini. Pemandangannya setelah kita melewati pos 3 itu masya Allah, dia kata orang-orang mini torean. Emang bener dia kayak torean bagi yang udah pernah lihat YouTube-nya torean. Kalau kata saya ada mini pelawangan juga di situ. Ya enak, dia pemandangannya mantap. Untuk healing oke. Jalur puncak triangulasi Merbabu dari jalur pendakian Wekas mendaki atau curam. Kita tadi dari yang itu tengah itu gunung kecilnya. Kalau yang kena cahaya itu pemancar, pos pemancar. Kita rencananya mau ke atas sama Sayuki. Outfitnya sarung, sepatu nek ngoi wong-wong. Tapi pemandangannya jos sih, sangar Merbabu. Oke. Merbabu, jalur ke puncak via Wekas masih tinggi. Memang banyak orang di bawah, kakinya udah capek. Oke. Kakinya sih lapar. Bagi jalur atlet panjat tebing bro. Panjat tebing langsung rene. Mas ada mas. Kok orang bawa jaket? Di tas mas. Oh di tas. Di tab berarti? Ya. Singgas. Ini. Bayu. Mari mas. Mas. Nah iki giliran dhewe. Sora iki lho masalah iki lho. Nah iki.
Ben kuat latihan bar ki wis gak enak lutut-lutut lemas lagi nih. Latihan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mau lihat kono ya? Oke. Napas. Bang, puncak lewat sana apa sini sih? Oh bisa juga ya? Oke. Oke. Pokoknya masuk jadi yang mana cara ekstrem. Ini tanjakan terakhir sebelum puncak ya. Itu banyak orang-orang di atas tuh puncak tuh. Tapi kondisinya memprihatinkan. Sini banyak sampah plastik, bekas-bekas emergency blanket, aluminium foil, tempat makanan, bungkus makanan, aqua, air mineral, Pocari Sweat. Ini berserakan di mana-mana. Yo bagi teman-teman yang bawa-bawa kayak gini yo, buat yo dibawa pulang. Memprihatinkan bro. Buat pecinta-pecinta alam nanti diagendakan ya bersih-bersih puncak Merbabu. Soalnya kayak gini. Cinta alam kalau mau nggak wajib, tapi yang wajib ya pengelolaan iki, pengelola taman nasional ini. Ya, sing munggah wajib, taman nasionalnya ya wajib juga. Sing munggah wajib. Kalau kita ya mau bersihin nggak bawa kantong, soalnya nggak tahu kalau kondisinya kotor. Kalau tahu ya tak bawain kantong. Oke, sepatu ditali. Dengkulnya alhamdulillah. Deretek sidik. Apa dudutan? Iki lho. Asam. Pijutan ngawur. Pijutan ngawur. Oke, kita berangkat dulu. Wah, video bro, malahan bro. Di puncak sama di pos 1 itu sampahnya Masya Allah. Buat para pendaki yang mau ke Merbabu, terutama via Wekas itu saya minta tolong, bukan minta tolong apa ya, saya sarankan kalau yang pecinta-pecinta alam itu sambil bawa kantong sama tongkat buat pungutin sampah itu loh. Nanti di jalan-jalan pungutin aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada andilnya buat alamnya, itu pungutin dikit-dikit aja. Nanti kalau dilakukan sama orang banyak ya lama-lama lah bersih juga. Sama pokoknya minimal jangan nyampah aja, jangan nyampah minimal, terus pungutin dikit-dikit, bantu gitu buat para pendaki. Buat pengelolanya juga gitu, jangan dibiarin, kita udah bayar itu ya mbok yo dirawat, itu dikasih fasilitas itu buat para pendaki, pecinta alam, pendaki sama pengelolanya. Pengennya sih seperti, kalau saya tahu kemarin saya tak bawain cupitan sampah itu, tapi kalau kemarin nggak bawa sih, sebenarnya pengen bawa, kan nggak berat juga, cuma sampah seperti itu. Udara mana?
Tadi kita ke sana ya. Wah, kita kena prank tadi di sana. Udah muncak. Beberapa puncak kita tadi. Oke. Jadi nanti teman-teman ya, kalau di sini ada puncak 5, kalian dari Wekas atau dari jalur-jalur apa namanya satunya? Wekas. Ya itulah, ada 3 jalur yang jalur yang gabung sama Wekas nanti. Kalau milih jalur sini, pilih yang kiri, jangan yang naik. Kalau naik nanti ya gabung lagi sih, tapi ekstrim. Kita pilih enak lewat ini, dia nggak naik turun. Oke. Ini jalurnya Merbabu. Ini pas enak. Tali sepatu aman ya? Cek. Bang Sultan, Bang Bambang, kalian lewat jalur lama ya? Kelihatan dari sini. Ya, diajakin tadi. Oh ya udah, hati-hati sepanya tuh kakinya. Itu kerja soalnya. Betul coy. Turunnya merangkak. Itu ada deposit mineral. Ya, si belerang. Ngawur. Di putih ya. Lereng. Di atas awannya lereng. Kayak mbak-mbak lereng. Di bukit-bukit. Kita semua lereng. Wah, apa pemandangan emang. Ini mataharinya terik. Keren. Sadar bro, lawan bro. Set, Baik. yo double Semuanya. Wes menyerah itu. Mati berkali-kali sana. Oke, menyerah. Mana wonge? Aduh. Ini kita detik-detik menuju Indomie. Woi. Tadi jangan sampai cedera. Pesan orang tua. Tasku gak tak cangklong sik soalnya. Kira abad cuy. Ayo berdoa ul. Maksud bagus. Es kuru cuy. Iya, langsung Gak punya pangan wae waduh. Tekan hambangan. Woi gedangku bontakne. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah semalaman di sini ya. Sebelum kita turun ke base camp dan ke rumah, pastikan barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan. Kaki aman kaki, oke. Nggak aman, tapi bisa turun. Jempol sih. terbang aja. Yang jempol yang, jempol. Aman. Goy, Man, bisul. hah? Bisa aman. Bisul pecah bro, sini bro. Ya udah. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, keamanan, keselamatan sampai dengan base camp dan sampai rumah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ul? 60. 610 ya. Kita kesorean turunnya guys. Oke. Enggak malam malah. 4. Sampai titik nol ya guys. Ya kita Merbabu pas. pas lagi. Lihat tuh. Mana? Oh itu.
Kita mau ngojek guys, malam-malam. Klik aja, kantongin dulu ya. Ngedep sih, samping. Klik lagi. Bayarnya yang tadi kok cokok seneng buri mas. Siap. Oke. Jadi total kita naik sampai Posat Pelawangan apa namanya? Merbabu Pas ke pos 2 itu 3,5 jam. Nah, dari Pas Samit kita berangkat jam 3 sampai puncak itu jam 8, berarti 5 jam. Harusnya 4 jam karena kita banyak berhenti. Nah, kita pulang dari puncak ke pos 2 itu 2 jam 15 menit. Nah, dari pos 2 ke Merbabu Pas itu sekitar 2 jam lebih dikit juga, 2 jam 14 menit. Jadi waktunya segitu. Kalau pulang cenderung lebih cepat. Sebenarnya kalau lutut kuat-kuat pas pulangnya itu bisa lebih cepat, kita bisa sambil lari, tapi karena kita lututnya pernah cedera jadi nggak bisa lari kita. Kalau lari bisa sejaman, malah turun dari puncak ke pos 2 sejam, baliknya sejam, yakin saya kalau bisa lari. Tenaga sih kuat, cuma sendinya yang nggak kuat. Oke, itu pesan-pesan kesan saya naik Merbabu kali ini ya. Semoga nanti yang lihat video ini teman-teman
bisa lebih hati-hati, bisa menyempurnakan pendakian biar lebih mantap lah, enjoy di gunung. Iya, terima kasih buat Aul dan Azi yang udah ngurus ini semua. Saya tinggal ikut aja. Terima kasih buat orang tuanya Azi, Pak Win dan Bu Win, ngasih minjem mobil, ngasih makan, tempat prepare, sama oleh-oleh. Kita dapat singkong D9. Wih, enak Pak Win, mantap. Terima kasih, diantar pulang juga ya. Terima kasih buat yang semua teman-teman yang udah nonton. Oke, sekian mungkin video dari saya. Nanti kalau ada tambahan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.